Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi insyaallah di perkuliahan Tuton atau tatap muka secara online untuk pertemuan kedua di manajemen operasi ini. Sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan. Cukup ya. Saya pakai akun UT3 Mbak, jadi tidak ada nama saya di situ, benar ya? Oke, bisa dilihat di PowerPoint saya. Oh ya, sebentar. Gimana caranya? Sebentar ya. Mungkin Mbak Yeni bisa di nonaktifkan dulu. Ya, apa Mbak Yeni keluar dulu boleh? Ya. Oke, bisa dilihat ya, Mbak Dwi. Oke, terima kasih Mbak Dwi atas apa namanya? Atas informasinya. Sudah keluar ya PPT saya ya. Oke. Sekarang sudah oke ya. Kita pada malam hari ini akan bahas tentang desain proses dan layout. Ini ada di bab 3. Semoga teman-teman sekalian sudah membacanya sehingga nanti diskusi bisa kita lakukan. Sebagai pengingat bahwa tugas pertama sudah saya berikan kemarin hari Sabtu. Kemudian tugas tolong dikumpulkan. Saya lihat ada yang sudah mengumpulkan di inbox saya maupun di email. Nah, biar seragam, tolong dikumpulkan di email saya saja ya. Kemarin di grup sudah saya sampaikan alamat emailnya ya. Jadi dikumpulkan via email saja ya, via email, tidak via FB, via email saja. Oke ya. Jadi nanti tolong dikumpulkan maksimal hari Sabtu jam 23 jam 24 kurang 1 menit ya. Oke, kita ke bab 3 tentang desain proses dan layout. Emailnya sudah saya tuliskan di grup yang mahasiswa UTT itu. Kemudian di sana sudah saya tuliskan ya, tinggal dibuka tinggal dibuka karena saya ada 2 email Yahoo dan Gmail, yang satu beda titik. Nah, saya lupa, daripada salah tolong dibuka di grup saja ya. Yang satu mirip tulisannya, yang satu ada titik, yang satu enggak, kayak gitu. Jadi
tolong dibuka di apa namanya, grup saja ya. Oke. Nah, yang akan saya bahas pada malam hari ini tentang desain, proses, dan layout. Ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jenis proses. Kemudian yang kedua adalah perencanaan proses. Kemudian yang ketiga adalah analisis proses, dan yang keempat jenis layout. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang jenis proses. Jadi di sini kemarin kita udah membahas pada bab 1 tentang proses produksi, apa itu pengertiannya, kemudian berikut dengan beberapa contoh maupun jenis perusahaannya yang kemarin kita jadikan sebagai tugasnya diketik di dalam PowerPoint. Karena ada 7 item ya, mungkin 7 slide saja sudah cukup ya, 7 slide saja sudah cukup. Kemudian nanti kan dipresentasikan ya, jadi 7 slide saja udah nggak cukup, lebih juga boleh tapi jangan banyak-banyak, nanti tidak presentasinya kelamaan nanti, karena kalian kan ada berapa 20-an siswa ya, nanti nggak cukup waktunya pas TTM besok kelas. Nah, tujuan proses produksi yang pertama di sini, produk memberikan kepuasan pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan. Kita sebagai produsen ya yang menghasilkan produk ini berusaha supaya produk yang kita hasilkan ini bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan butuhnya apa, kita penuhi. Nah, kalau pelanggan terpenuhi kebutuhannya, maka dia akan puas. Kalau dia akan puas, maka dia akan kembali lagi membeli barang kita. Kalau jasa ya datang lagi untuk menikmati jasa yang kita berikan. Datang lagi dan lagi, atau beli lagi dan lagi, maka dia akan menjadi pelanggan yang loyal. Dan itulah yang kita harapkan, tidak ganti-ganti produk, sehingga produk kita senantiasa laris, senantiasa terbeli. Kemudian yang kedua, tujuan proses produksi di sini adalah untuk memenuhi prinsip low cost, biaya yang biaya yang ringan, biaya yang rendah, ya biayanya rendah. Jadi kita men-set proses produksinya sedemikian rupa sehingga biaya produksinya bisa rendah. Sekarang begini, tolong bayangkan, pikirkan proses produksi di garment. Kemarin kita membahasnya garment, sekarang saya lanjutkan di garment. Ya, di garment itu kan ada beberapa stasiun kerja, mulai dari mendesain, kemudian membuat pola, kemudian penjahitan, kemudian finishing dan seterusnya. Ada cutting dulu, kemudian habis itu penjahitan. Di proses penjahitan itu banyak orang, paling banyak orang kan di proses itu. Kalau mendesain mungkin 1-2 orang dalam satu desain, mungkin ya cuma satu malah. Tetapi satu desain itu ketika sudah di cutting, sudah dipotong kainnya jadi beberapa potongan kain, kemudian dikerjakan keruyukan kan, bareng-bareng oleh banyak orang. Mungkin dari satu orang itu, satu stasiun kerja itu, dia akan mengerjakan satu jenis pekerjaan saja. Mungkin hanya mengerjakan menjahit
bagian kerah saja. Setelah selesai bagian kerah, kemudian dia dia serahkan kepada stasiun kerja berikutnya. Stasiun kerja berikutnya akan menjahit bagian yang lain. Kemudian ada bagian stasiun kerja yang lain menggabungkan antara kerah dengan badan dan seterusnya. Nah, mengapa di set seperti itu? Kok enggak satu orang mengerjakan semuanya di garment itu, di pabrik garment? Kenapa kok satu orang dari pagi sampai sore mengerjakan ya kerah tok, kerah doang? Kok enggak semuanya? Ya kerahnya, ya lengannya, ya bagian sakunya, bagian badannya, kemudian malah dia juga yang memotong kain dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu maka bisa lama pengerjaannya, bisa lebih lama pengerjaannya daripada dibuat per bagian, satu orang satu bagian, satu part. Kalau lebih lama maka juga biayanya akan lebih tinggi. Harusnya bisa mengerjakan 1000 potong itu dalam waktu seminggu. Kalau lebih lama ya misalkan dari 2 minggu. Kalau 2 minggu berarti ada biaya listriknya di sana, ya kan? Karena mesin jahitnya pakai listrik. Ada biaya konsumsinya, menyediakan makan pekerjanya, gaji pekerjanya. Jadi dari 1 minggu menjadi 2 minggu. Jadi costnya lebih tinggi. Maka itu tadi mengapa kita perlu mengeset, mendesain proses produksinya. Supaya apa? Satu, supaya bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, bisa rendah biayanya, tidak tinggi biayanya. Oke, itu tujuan dari kita membuat suatu desain proses. Nah, yang selanjutnya pengelompokan jenis proses produksi. Yang pertama itu kita bisa melihat dari nilai tambah prosesnya. Kalau nilai tambah kemarin kita udah bahas kan ya, ada manfaat, ada 4 manfaat itu yang ada di modul 1. Saya tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, aliran prosesnya. Kemudian yang keempat, pengendalian kualitas proses, dan yang kelima, manajemen prosesnya. Nanti kita akan bahas lebih detail satu persatu, insyaallah. Nah, ini tadi. Yang pertama tadi ini tentang aliran proses ya. Saya back dulu sebentar. Ini aliran proses yang pertama yang kita bahas. Karena yang nilai tambah proses kemarin sudah kita bahas di modul pertama, di bab pertama. Nah, kemudian kita akan masuk ke aliran proses dan seterusnya. Oke. Nah, proses produksi ini bisa kalau dilihat dari sudut pandang aliran proses, nanti kita bisa membagi menjadi 2. Yang pertama adalah proses produksi yang terus menerus atau continuous. Jadi proses produksinya ini tidak berhenti. Misalkan ini kembali ke contoh yang garment tadi, dari proses mendesain, kemudian dilanjutkan ke membuat pola, kemudian lanjutkan ke memotong kain sesuai dengan pola yang dibuat, habis itu dijahit berdasarkan part-part yang ada di dalam proses penjahitan tadi, dilakukan juga secara terus menerus, tidak berhenti karena suatu proses tertentu ya.
kemudian finishing dilakukan finishing, kemudian selesai packing. Nah, kalau itu terus menerus continuous, maka masuklah dalam kategori proses produksi secara terus menerus atau continue. Tetapi kalau kemudian ada karena suatu hal berkaitan dengan proses produksi tersebut, kemudian proses produksinya harus terputus, maka masuk dalam kategori proses produksi terputus-putus atau intermittent. Misalkan setelah di cutting kain-kainnya, kemudian mau dijahit kerah, tetapi mau dijahit antara badan ini ya, bagian badan dengan kerahnya. Tidak bisa misalkan menjahit antara bagian badan dengan kerahnya itu kalau belum dijahit kerahnya dengan ada kain kerasnya, sehingga kerahnya kan bisa berdiri itu, bisa bagus, enggak lembek, kan di dalamnya ada kain kerasnya. Nah, kalau kerahnya itu belum selesai, petugas atau stasiun kerja kedua sudah siap untuk menjahit antara bagian badan dengan kerah, tapi kerahnya belum selesai, ya dia berhenti proses produksinya, terputus, intermittent, nunggu yang kerahnya selesai. Maka diupayakan sedemikian rupa sehingga proses produksinya itu berjalan terus, tidak terputus-putus, tidak intermittent. Jadi kalau bisa jalan terus, bagian atau part tertentu itu dari stasiun kerja satu ke stasiun kerja berikutnya itu berjalan terus menerus, enggak berhenti di satu bak penampungan tertentu karena menunggu proses yang lain, sehingga terjadi idle atau kemudian kemacetan atau adanya part yang belum selesai, kemudian sehingga stasiun kerja yang selanjutnya menunggu. Nah, itu nanti menjadi terputusnya bisa karena memang skenario proses produksinya dibuat terputus, intermittent, atau sebenarnya dibuat terus menerus, tetapi ada satu stasiun kerja yang enggak balance, yang enggak imbang. Mungkin dia beban kerjanya terlalu tinggi, belum selesai, sementara yang stasiun kerja berikutnya sudah menunggu karena mungkin terlalu enteng kerjanya. Nah, itu maka di dalam proses produksi kita harus mempertimbangkan dengan baik supaya lancar. Kemudian proses produksi berdasarkan pengendalian kualitas, ada beberapa tipe dari A sampai ke E, ya, dari A sampai E. Yang proses produksi tipe A ini pengendalian tiap tahap. Jadi misalkan pengendalian kualitasnya tiap tahap. Jadi pada proses pembuatan kerah ada yang mengendalikan kualitas, ini supervisornya. Setelah kerah selesai kan dilempar ke stasiun kerja berikutnya, misalkan dia penggabungan antara kerah dengan bagian badan, kemudian ada yang mengendalikan juga. Jadi tiap tahap ada pengendali kualitasnya. Kemudian tipe B, pengendalian kualitas tidak tiap tahap. Jadi mungkin ada beberapa tahap digabungkan dengan pengendali kualitas satu orang. Jadi tidak tiap proses, tiap tahap
Kemudian jadi misalkan ini kalau buat baju tadi ada desain dulu, kemudian habis itu dibuat polanya, habis itu dijahit dipotong kainnya, dijahit, kemudian finishing dan packing. Misalkan ada 6 tahap itu. Nah, kalau pengendalian tiap tahap ya nanti di tiap tahap ada 6 tahap, ya ada 6 pengendali kualitas. Kalau tidak tiap tahap, mungkin di bagian desain dan pembuatan pola itu gabung jadi satu. Kemudian di bagian cutting, marker, satu orang, satu pengendali. Kemudian di bagian sewing, penjahitan, karena penjahitan ini banyak orang, mungkin di situ ada beberapa yang mengendalikan kualitas. Itu pun juga nanti bisa tiap tahap, tiap stasiun kerja juga bisa satu line kerja. Mungkin kalau satu stasiun kerja ya terlalu boros karena akan banyak stasiun kerja. Kemudian tipe yang ke C ini pada proses assembling. Nah, itu tadi proses penggabungan. Kalau di dalam di dalam garment tadi, proses penggabungannya ada di bagian penjahitan tadi. Ketika di proses penjahitan dijahit, nah itu kan menggabungkan antara satu part dengan part yang lain. Kalau di otomotif ya proses menggabungkan antara atau assembling berbagai macam part, ada mesin dengan dimasukkan dalam kerangkanya, sasisnya dan seterusnya. Kalau di elektronik ya nanti IC-nya itu dirakit dengan berbagai komponen yang lain. Jadi ada beberapa komponen kemudian digabung dijadikan satu. Itu adalah proses assembling. Kemudian tipe yang D, peralatan full automatics. Jadi biasanya peralatan full automatics ini banyak diterapkan di perusahaan elektronik, kemudian juga otomotif, ya. Jadi dia menggunakan bantuan robot untuk melakukan proses produksi ini full automatics. Tapi kalau garment itu ya itu banyak manusianya, banyak bekerja, banyak dikerjakan oleh tangan manusia. Kemudian yang tipe E adalah pada proses non manufaktur, misalkan jasa yang kemarin kita bahas. Oke, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung dijawab aja. Nah, ketika kita melakukan perencanaan proses, ada beberapa pertimbangan yang akan kita lakukan. Pertama adalah berapa batas produksi minimal supaya itu menguntungkan. Kemudian yang kedua, adanya alat-alat ataupun mesin yang digunakan itu apakah kita beli ataukah kita buat. Nanti beli pun beli baru atau beli second. Itu komponen-komponen yang digunakan apakah kita beli atau buat sendiri. Misalkan ada pabrik rokok nih, kemudian apakah wadah rokoknya, kemasan rokoknya itu kemudian dibuat oleh perusahaan rokok itu sendiri, atau kemasannya, wadahnya yang kertas itu kemudian membeli dari perusahaan yang lain. Jadi kita
order dari perusahaan yang lain. Sementara perusahaan kita fokus pada membuat rokoknya itu, contohnya. Kemudian pertimbangan yang ketiga, ketika ada satu produk yang merugi, kita punya beberapa produk A, B, C gitu. Ada produk C yang merugi, apakah kemudian produksinya yang C itu kita hentikan atau terus? Kita hentikan atau terus? Itu ada, nanti kita jadikan pertimbangan yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk yang batas produksi minimal ini kita bisa menganalisisnya dengan analisis titik impas atau break even point. Analisis impas. Jadi kalau berjualan kemudian impas, tidak rugi tetapi tidak juga mengalami keuntungan, mempunyai keuntungan, ya impas, nol, bu kalau bahasa Jawa ya, Pak Bu, karena impas. Nah itu kita bisa menilai, menganalisis batas produksi minimal ini dengan analisis impas atau BEP. BEP itu apa? BEP itu break even point, titik impas itu tadi. Dimana kita akan mengetahui titik impas ini dari hubungan antara volume, biaya, juga laba atau keuntungan, profit. Ya. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang impas ini. Nah, silakan dilihat dulu di gambar. Inilah break even point. Di sini ada beberapa variabel. Pada sumbu X di sini, pada sumbu X ini adalah jumlah produk yang terjual. Semakin ke sana, karena sumbu X positif, maka semakin besar produk yang terjual. Bisa juga di sini nanti produk yang kita buat. Kalau produk yang kita jual, ya otomatis kita memproduksi sekian itu juga. Diusahakan ya sama antara yang terjual dengan yang kita produksi. Kalau bisa yang kita produksi juga terjual semua kan. Kemudian yang sumbu Y ini adalah pendapatannya. Ketika kita menjual, maka di sini kita mempunyai pendapatannya, revenue ya. Revenue itu harga, price dikalikan dengan jumlah yang terjual, jadi revenue-nya. Jadi di sini bukan hanya sekedar price-nya saja, ya. Nah, ada beberapa komponen biaya yang kita yang kita gunakan ketika kita mengukur BEP ini, break even point. Yang pertama adalah komponen biaya ini, fixed cost, FC, saya singkat FC. Fixed cost, biaya tetap. Oke, biaya tetap. Kemudian ada biaya tetap, berarti ada biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap itu
di sini. Nah, ada satu lagi garis sebenarnya di sini, yaitu variabel cost. Apa itu bedanya fixed cost dan variable cost? Bedanya apa? Coba tolong dicatkan di sini. Bedanya apa antara fixed cost atau biaya tetap dengan variable cost atau biaya tidak tetap? Coba silahkan. Silahkan yang ngetik langsung saja. Oke ya, Mbak Triani. Oke, benar. Ya, biaya tetap ini biaya yang jumlahnya akan sama berapapun jumlah yang diproduksi. Ini terlihat gambarnya sini ya. Terlihat gambarnya sini. Ya. Di sini dolarnya berkaitan dengan komponen biaya, berarti di sini cost-nya, biayanya. Ketika kita memproduksi 0, ini kan di sini titik koordinat di sini 0,0, x-nya 0, y-nya 0. Ketika kita memproduksinya 0, ada biaya yang kita tanggung. Ada biaya yang kita tanggung. Kalau kita punya karyawan tetap, ya, ya perusahaan nggak memproduksi apa-apa, ya kita membayar biaya, membayar gaji karyawannya. Kemudian penggunaan abonemen telepon, listrik, air, dan seterusnya. Meskipun kita belum memproduksi, ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Ketika kita memproduksi dalam kuantiti yang lebih besar, misalkan taruh di sini 100 ekor, 100 buah, ya, biayanya juga tetap di sini. Bayar gaji karyawannya sama, misalkan satu gajinya per bulan, misal ini ya 1 juta, ya wes, mau nggak memproduksi ya kita gaji 1 juta, mau memproduksi 1000, 10.000, 1000, ya 1 juta, maka biaya yang kita keluarkan ini sama. Itu namanya biaya tetap. Nah, kalau kita memproduksi sesuatu, kemudian semakin banyak yang kita produksi, kemudian semakin tinggi juga biayanya. Di sini sebenarnya ada satu garis lagi, namanya VC, variable cost. Coba saya gambarkan saja. Ya, sebentar. Anotasinya mana? Ini ya. Oke ya, pakai ini. Nah, di sini. Nih, garis yang merah ini, ya. Garis yang merah ini. Sebentar. Nah, garis yang merah ini variable cost. Ketika kita belum memproduksi 0, maka biaya yang kita keluarkan ya 0. Ketika kita memproduksi 10, maka ada biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari 0 tentunya.
Ketika kita mau produksi 100, lebih tinggi lagi. Semakin tinggi yang kita produksi, ya semakin tinggi juga biaya produksinya. Semakin banyak yang kita jual, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin banyak juga. Apa contohnya? Contohnya biaya apa? Bahan. Ketika kita ya biaya bahan baku. Contohnya ketika kita belum memproduksi, ya kita nggak beli bahan bakunya. Kemarin garment bahan bakunya kain, kita belum memproduksi, ya kita nggak kulaan kain dulu, maka nol biayanya. Ketika kita dapat order 100 baju, satu bajunya misalkan 2 meter, biar gampang hitung, maka butuh 2 meter kali 100, 200 meter, maka beli 200 meter. 200 meter kain, misalkan 200 meter kain, 1 meternya 1000 misalkan, ya berarti 200.000 di sini. Lebih banyak lagi dapat ordernya apa? Tadi 100 ya, ini 1000, maka lebih tinggi lagi biayanya bahan baku. Itu tadi. Nah, penjumlahan antara biaya variable cost dengan fixed cost ini disebut dengan total cost di sini. Ya, benar, total cost. Disebut total cost. Total cost itu garis yang merah ini ditambah ini sehingga ketemunya di sini nih. Ya kan? Ini 0.0 untuk yang variable cost ditambah 0 ditambah fixed cost-nya. Ketika X-nya 0 udah ada Y-nya, berarti total cost sudah ada di sini. Semakin tinggi maka total cost-nya juga semakin tinggi. Jadi ini ditambah posisi di sini, ini ditambah dengan fixed cost-nya juga di sini sama dengan di sini nih. Posisi di sini fixed cost-nya ditambahkan dengan variable cost-nya di sini, ketemunya di sini. Tuh, ini namanya total cost. Total biaya yang kita tanggung, yang kita keluarkan, baik tadi ada biaya untuk bahan baku yang merupakan variable cost, kemudian biaya tenaga kerja, biaya utility, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang kita tanggung lainnya, itu kemudian kita gabungkan menjadi total cost di sini. Bread, ya. Nah, itu produksi. Kemudian setelah itu kita jual produknya dan ternyata laku. Ketika kita belum menjual, ini lihat garis yang TR ini, total revenue. Nah, ketika kita belum menjual, kita sudah memproduksi tapi kita belum menjual di sini, yang kita jual 0, maka profitnya nggak 0. Ketika semakin banyak yang terjual, maka semakin tinggi nih profitnya. Semakin banyak yang terjual, maka profitnya di sini. Nah, titik di mana terjadi pertemuan antara total cost dengan total revenue, itulah yang disebut dengan break even point ini. Ini titik pertemuan antara total revenue dengan total cost di sini nih. Maka ini disebut dengan break even point. Pada titik di sini, pada titik BEP ini atau titik impas di sini, maka perusahaan kita ini tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum mempunyai keuntungan. Jadi impas. Karena apa? Karena antara yang dia keluarkan, misalkan untuk membuat suatu produk itu 1000 produk, keluar 5 juta, tetapi baru mendapatkan pendapatan juga 5 juta, ya impas kan. Nah, pada garis area yang merah ini, area yang apa? Perusahaan mengalami apa?
pada area merah ini di bawah titik impas. Area perusahaan mempunyai apa? Ayo. Yang area merah ini, yang BEP yang ini, BEP yang titik ini, ya mengalami kerugian. Di bawah titik BEP dia mengalami kerugian. Jadi contohnya di sini ya, total costnya di sini adalah 5 juta di sini. Tetapi baru pendapatannya di sini 4 juta. Nah, ini area yang merah ini masih merugi dia. Ketika di titik sini sama-sama 5 jutanya, mengeluarkan 5 juta, kemudian mendapatkan juga 5 juta hasil penjualannya. Ya, sudah impas. Oke, tapi dia belum punya profit. Yang dia keluarkan 5 juta, jualnya dapat 5 juta. Nah, kalau di sini nih, naik ke sini, perusahaan mengalami apa? Yang area hijau ini, perusahaan mengalami apa? Perusahaan mengalami apa? Ya, mengalami keuntungan. Karena di sini di sini misal yang untuk memproduksi 1000 tadi itu sebuah 1000 buah celana pendek itu, kemudian biaya produksinya 5 juta, katakanlah seperti itu. Nah, dia mendapatkan dari hasil penjualannya sebanyak 6 juta. Nah, kan berarti untung 1 juta. Semakin tinggi lagi di sini, maka semakin banyak untungnya. Jadi di sini profitnya itu pada area selisih antara total revenue dengan total cost pada area yang biru ini. Tetapi pada area yang merah ini dia mengalami loss atau kerugian. Itu jelas ya. Jadi secara grafik titik BEP itu terjadi ketika adanya perpotongan garis total cost dengan garis total revenue atau pendapatan. Oke, disitulah titik BEP. Nah, dengan kita mengetahui BEP, maka kita mengetahui titik produksi minimalnya. Kan tadi dibahas kan tadi sebelumnya. Nah, saya back sebentar. Nih, batas produksi minimalnya. Batas produksi minimal. Nah, kalau kita memproduksi di area yang merah ini, udah barang tentu pasti akan rugi dengan harga yang ditetapkan sesuai skenario. Kemudian di produksi kita hanya produksi pada area biru merah ini mesti akan rugi. Kalau kita memproduksi dan bisa menjual pada area yang hijau ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Maka ya dengan mengetahui BEP ini kita bisa mengetahui produksi minimalnya berapa sesuai target. Kalau targetnya BEP ya produksi minimalnya sesuai BEP. Target misalkan 30% dari BEP, minimal produksinya ya berapa? Misalkan BEP-nya pada 1000 buah, maka 30%-nya ya 1300 produksinya seperti itu. Oke ya. Jadi itu produksi minimalnya supaya nanti mendapatkan keuntungan ya minimal 30% dari biaya produksinya dengan asumsi semuanya terjual. Fixed cost tadi sudah ya, sudah kita bahas macam-macamnya juga. Kemudian variable cost. Nah, juga ada satu lagi biaya semi variabel. Semi variabel, jadi tidak biaya variabel murni. Kalau ada semacam ini maka perlu dipisahkan dulu dari biaya tetap dan biaya
variabel. Caranya bagaimana? Fixed cost variable cost ini sama dengan selisih biaya dibagi dengan selisih kapasitas. Coba kita lihat ke depan dulu. Untuk fixed cost sama variable cost tadi kita udah bahas. Coba ini contoh untuk yang biaya semi variabel. Biaya semi variabel. Ketika memproduksi 5.000 unit ini, 5.000 unit ada biaya 13 juta. Nah, ketika memproduksi 9.000 unit ada biaya 17 juta. Nah, maka jangan-jangan di sini ada biaya semi variabelnya. Kita lihat apakah benar. Kalau misalkan ada biaya semi variabelnya, maka kita harus misahkan itu. Misahkan dari biaya fix atau biaya tetap dan biaya variabel. Harus kita pisahkan. Jadi variable cost ngitungnya dengan cara sama dengan 17 juta dikurangi dengan 13 juta ya, kemudian dibagi dengan unit yang diproduksi 9.000 dikurangi 5.000. Oke, jadi hasilnya 4 juta dibagi 4.000 ketemunya 1.000. Nah, ini biaya variabelnya. Nah, biaya fixed cost-nya gimana? Biaya tetapnya, cara mencarinya sama dengan misalkan pakai yang ini 13 juta dikurangi dengan 5.000 unit. 5.000 unit dikalikan 1.000 tadi biaya variabelnya. Maka ketemulah biaya tetapnya adalah 8 juta. Jadi kita bisa ngecek dulu apakah ada biaya semi variabelnya atau tidak dengan cara seperti ini tadi. Jadi variable cost-nya adalah selisih biaya dibagi dengan selisih kapasitas. Oke, rumusnya itu. Nih contohnya, selisih biaya ini, selisih biaya dibagi tadi dengan selisih kapasitas. Kapasitas produksinya 9.000, dikurangi dengan kapasitas produksi 5.000, kemudian dibagi ya, ketemu ini. Kalau sudah ketemu, kemudian kita bisa mencari fixed cost-nya. Misalkan dengan contoh ini, contoh yang 13 juta, maka fixed cost-nya adalah 8 juta. Oke, ketemu sudah variable cost dan fixed cost-nya. Maka total cost-nya berapa? Tadi tinggal menghitungkan. Nah, break even point. Break even point secara grafik tadi kita sudah menjelaskan itu terjadi ketika ada perpotongan antara total cost dengan total pendapatan, total revenue. Pada titik perpotongan itulah terjadi BEP. Nah, kalau kemudian secara matematik, secara perhitungan, maka mencari titik impasnya bagaimana? Ada beberapa cara. Ini yang salah satunya adalah titik impas itu sama dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin. Jadi cara ngitungnya titik impas atau BEP adalah biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin. Nah, apa itu kontribusi margin atau marginal income? Apa sih kontribusi margin atau marginal income? Marginal income itu adalah
harga jual satu unitnya dikurangi dengan variable cost atau biaya variabel satu unitnya juga. Itu namanya kontribusi margin. Kontribusi margin. Ini contoh ya. Contoh. Ada suatu produk yang kita buat, harga jualnya adalah 2.500 per unit. Jadi misal apa ini? Apa ya? Sarung tangan, misal ya, sarung tangan harga jualnya 2.500 per unit. Nah, tetapi fixed cost-nya kita, perusahaan kita punya fixed cost, biaya tetap, ada untuk biaya tenaga kerja dan seterusnya, totalnya adalah 100 juta per satu periode itu. Satu periode ini misalkan 1 bulan. Jadi perusahaan kita memproduksi banyak sarung tangan. Harga jualnya 2.500. Kemudian variable cost-nya contoh 1.700 per unit. Per unit. Nah, kita menghitung titik impasnya. Titik impasnya ada di berapa unit? Ada di berapa produk yang harus kita hasilkan. Maka rumusnya adalah titik impas sama dengan biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan kontribusi margin. Kontribusi margin. Nah, di sini kan belum diketahui kontribusi marginnya. Maka kita harus ngitung dulu kontribusi margin atau marginal income-nya dengan cara harga jual dikurangi dengan variable cost. Maka kita hitung dulu kontribusi marginnya, yaitu harga jual ini 2.500 dikurangi 1.700, ketemulah kontribusi marginnya adalah Rp800 per unit. Nah, kita kemudian baru bisa mencari titik impasnya. Titik impasnya adalah biaya tetap nih 100 juta dibagi dengan kontribusi marginnya 800, ketemulah 125.000 unit satu periodenya. Misal satu periodenya adalah 1 bulan. Maka ketika kita memproduksi sebanyak 125.000 unit dalam 1 bulan itu, kita hanya akan mendapatkan apa? Ya, titik impas saja. Kita nggak mengalami kerugian, benar, tetapi kita juga tidak mendapatkan keuntungan. Itulah gunanya kita mengetahui titik impasnya. Nah, seberapa yang mau kita produksi? Kemudian pertanyaannya, ya, seberapa target yang kita inginkan untuk mendapatkan profitnya? Bisa dengan cara itu. Misalkan 100% dari titik impas, berarti ya kita memproduksi 250.000 unit dan terjual semua, ya nanti keuntungannya 125.000 unit. Itu dikalikan satu unitnya, nanti untungnya berapa? Marginnya ini 800. Kalau hanya memproduksi 125.000, maka terjual semua, maka hanya akan impas. Nah, kemudian jikalau kita punya target dalam satu periode itu, kita punya target 400 juta. Tadi kan memproduksinya sejumlah 100 juta. Ya. Memproduksinya kan biaya tetapnya 100 juta. Nah, kita punya target profit dalam 1 bulan itu 400 juta
profitnya 400 juta satu periode, maka berapa yang harus diproduksi minimal? Nah, ini cara yang lain, dengan cara titik impasnya sama dengan profit plus fixed cost tadi dibagi dengan MI, marginal income. Targetnya 400 ditambah dengan 100 juta fixed cost-nya dibagi dengan marginal income-nya 800, maka 625. Jadi kalau kita punya target tertentu, target profit tertentu, maka titik produksinya, ya, saya nyebutnya titik produksi aja, tidak titik impas, maka titik produksinya ketemu 625.000, ya. Maka ketemu titik produksinya harus minimal 625.000, dan 625.000 itu harus laku semua. Tuh itu ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Itu gunanya kita mengetahui titik impas, sehingga kita mengetahui berapa yang harus kita produksi. Kita harus produksi seberapa banyak. Ini pembuktiannya ketika memproduksi ini tadi 125 unit, 125.000 unit, nanti keuntungannya 0, titik impas. Ketika kita memproduksi 625.000, maka keuntungannya 400 juta. Ini pembuktiannya. Coba kita bahas cepat ya. Harga per unitnya tadi 2.500 sama. Kemudian pendapatannya price dikali dengan quantity. Quantity-nya kan ini 125. Jadi price kalikan quantity ketemu 312.500.000. Sementara yang memproduksi 625.000 dikalikan ketemunya 1,5 M. Kemudian jumlah biaya tetapnya ya sama kan, biaya tetap memproduksi 125 unit sama 625.000 unit kan yang sama aja, 100 juta. Variable cost-nya, nah ini yang beda. Variable cost-nya tadi berapa variable cost-nya ya? Variable cost-nya tadi ada yang ingat variable cost-nya berapa? Variable cost-nya tadi, halo, pada tidur semua? Variable cost-nya 1.700 per unit. Nah, 1.700 dikalikan, sebentar, dikalikan 125.000 unit, maka ketemunya ini 212.500.000. Kemudian terima kasih. Kemudian yang 1.700 variable cost-nya yang produksi sekian, maka ketemunya 1,06 M. Fixed cost-nya total cost-nya, total biaya sama dengan fixed cost plus variable cost. Ini fixed cost plus variable cost kan 312 juta ya, 312.500.000 ini. Ada 500-nya kan, ini tambah ini kan ya, ada 500-nya. Ini mohon maaf salah ya, ini ada 500-nya. Kemudian yang ini yang kedua memproduksi 625, ini variable cost ditambah fixed cost di sini ketemunya kan 1,162 500. Kalau di sini kita lihat keuntungan itu apa? Pendapatannya dikurangi dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, ini sama, jadinya 0. Ini salah ya, saya kurang ngetiknya, kurang dikit ya, kurang sedikit, ada yang salah. Kemudian ini pendapatannya 1,5
M, biaya yang dikeluarkan 1,1 M, sehingga masih mendapatkan keuntungan 400 juta, sama. Jadi ini pembuktiannya dari rumus yang tadi. Oke, begitu. Ya, total revenue dikurangi total cost sama dengan profitnya. Oke. Kemudian hal yang perlu kita pertimbangkan selanjutnya di dalam ketika memproduksi adalah adanya margin of safety, margin pengaman. Jadi di sini ada target di mana kita memberikan pada jumlah produksi kita, ya, supaya memberikan pengamanan terhadap adanya keuntungan maupun potensi kerugian yang ada. Ini namanya margin of safety, MS. Nah, cara mencari margin of safety itu target penjualan dikurangi target impas dibagi dengan target penjualan. Ya. Nah, tadi kan target profitnya 400 juta, ya kan? Di soal yang sama sebelumnya tadi, target profitnya adalah 400 juta. 400 juta target profitnya itu kita ketahui dari hasil sebelumnya harus memproduksi sebanyak 625.000 unit. 625.000 unit. Maka kita pengen ngerti nih margin pengamanannya, margin pengaman. Gimana caranya? Ya, target penjualan 625.000. Ini kan jumlah yang harus diproduksi dan jumlah harus yang laku terjual. Kalau memproduksi 625.000, lakunya cuma 600, ya nanti 600.000, ya nanti nggak mencapai target profit 400 juta tadi. Asumsinya kita harus memproduksi sebanyak 625.000, kemudian harus terjual juga 625.000, ya. Nah, ini MS, margin of safety-nya 625.000 dikurangi titik impasnya tadi, ya, titik impasnya masih sama 125.000, kemudian dibagi dengan target penjualan yang sama yaitu 625.000, sama dengan 80%. Implikasinya apa? Maknanya apa? Jika terjadi penurunan penjualan sampai kurang dari 80%, perusahaan masih mengalami keuntungan. Jadi kalau kita mengalami penurunan penjualan tetapi kurang dari 80% dari total target penjualan ini, dari total 625.000 ini, maka perusahaan masih mengalami keuntungan. Tetapi kalau penurunan penjualannya 80%, di atas 80%, maka perusahaan akan merugi. Jadi dengan adanya margin of safety ini, kita ngerti sejumlah target ini, kita harus ngerti seberapa besar ketika penjualan kita tidak memenuhi target, perusahaan ini masih untung. Seberapa besar juga tidak memenuhi target, perusahaan ini mengalami kerugian. Itu ini salah satunya makna dari
margin of safety. Kemudian tadi di hal-hal yang hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses produksi adalah titik tutup usaha. Titik tutup usaha. Kapan kita harus menutup usaha kita, kapan kita tidak perlu menutup usaha kita. Usaha yang merugi belum tentu harus ditutup. Ketika kita punya usaha, apalagi ada beberapa macam produk yang kita hasilkan. Nah, usaha kita merugi, belum tentu kita harus menutup. Usaha itu ditutup jika kita itu sudah tidak mampu lagi membayar biaya-biaya tunai yang menjadi kewajiban perusahaan. Apa aja biaya-biaya tunai itu? Ya, variable cost. Ini biaya-biaya tunai yang harus kita bayarkan. Ya, ketika kita sudah tidak bisa membiayai, tidak bisa membayar komponen-komponen biaya tunai itu, ya sudah, usaha kita tutup. Ya, coba kita analisis. Kita berikan contoh. Nah, ini contoh kasus. Titik tutup usaha kita dapat mencarinya dengan cara biaya tetap tunai dibagi dengan margin income, marginal income tadi. Ingat, marginal income-nya tadi adalah 800 rupiah, masih dengan soal yang sama ya, Ingat ya, tadi di depan marginal income-nya 800. Cara mencari titik tutup usaha adalah biaya tetap tunai dibagi dengan marginal income. Misal pada kasus di atas, kasus yang tadi itu, kita tetapkan biaya tetap tunainya itu sebesar 60%. Misalkan ya, dari kasus di atas, biaya tetap tunai yang terdiri dari variable cost tadi itu ternyata sejumlah 60%. Maka titik tutup usahanya adalah 60% dikalikan fixed cost-nya tadi 100 juta, kemudian dibagi dengan dibagi dengan 800 untuk marginal income-nya, ketemulah 75.000. Maknanya apa? Jika perusahaan tidak mampu memproduksi dan menjual produk sebanyak 75.000 unit, maka lebih baik ditutup untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Karena apa? Kalau tidak bisa memproduksi sekian 75.000 unit dan menjual sebanyak 75.000 unit, maka ini tidak bisa digunakan untuk membiayai biaya-biaya tunai tadi yang harus kita bayarkan. Jadi kita akan mengutang. Oke. Jadi ketika kita nggak bisa memproduksi sejumlah sekian, maka ya kita sudah mengalami kerugian. Kemudian kita bisa mempertimbangkan untuk ditutup.
atau mungkin dijual usahanya, atau mungkin bisa juga jual sebagian. Ada orang yang tertarik untuk menanamkan sahamnya di usaha kita, ada fresh money untuk melancarkan proses untuk membayar biaya tunai dan seterusnya. Hal yang lain yang tadi kita bahas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya adalah kita membeli atau membuat suatu komponen produk yang kita hasilkan. Pertama, pertimbangan secara teknis. Pertimbangan secara teknis itu keputusan bisa atau tidak membuat sendiri komponen tersebut. Jadi gini, yang tadi saya contohkan, masih ingat apa tadi contohnya? Perusahaan rokok membuat rokoknya itu, kemudian kemasannya apakah mau buat sendiri atau enggak. Secara teknis, pertimbangan secara teknis, ya buat sendiri atau enggak, pertimbangannya adalah ya bisa membuat atau enggak. Kalau enggak bisa membuat, ya jelas kita order ke perusahaan lain. Kita mempertimbangkan yang kedua, pertimbangan manajerial. Kalau pertimbangan manajerial, kita pertimbangannya untung rugi. Ketika kita membeli kemasan rokok itu dari perusahaan lain, apakah untung ataukah apakah rugi? Ya, itu pertimbangan manajerial. Tapi kalau pertimbangan teknikal, kita bisa enggak? Ada alat-alatnya enggak? Ada tenaga kerja yang mampu untuk melakukan itu enggak? Kalau enggak, ya wes beli aja, sehingga kita fokus buat rokoknya tuh. Nah, ini ada ilustrasi untuk menggambarkan pertimbangan membeli atau membuat dari aspek manajerial. Oke. Biaya produksi komponen 10.000 per unit. Jadi kalau kita memproduksi sendiri, misalkan ini kita mempunyai kemampuan untuk memproduksi, sehingga kita bisa mempertimbangkan untuk membuat sendiri, buat atau beli. Nah, yang kita pertimbangkan sekarang adalah aspek manajerial, karena sudah secara aspek teknis kita bisa. Setelah aspek teknis bisa, kita pertimbangkan manajerialnya, bisa enggak. Nah, dari biaya produksi komponen yang 10.000 tadi itu terdiri atas bahan bakunya 1.000, biaya tenaga kerja langsungnya, ya tenaga kerja langsung ini tenaga kerja yang memproduksi itu tadi. Tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung itu biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran tenaga kerja di area produksi. Kalau yang biaya tenaga kerja tidak langsung, komponen pembiayaan untuk tenaga kerja yang tidak berkaitan di area produksi, misalkan security, cleaning service-nya, atau mungkin administrasi dan seterusnya. Nah, untuk tenaga kerja langsung ini sebesar 2.000 per unit. Ada biaya overhead pabrik, variabel overhead pabriknya 3.000, dan biaya overhead pabriknya yang tetap 4.000. Jadi totalnya adalah benar ya 10.000, 7.000 tambah 3.000, 10.000. Kalau beli komponen yang sama itu malah 8.000.
Kalau kita buat sendiri 10.000. Nah, pilih beli atau buat? Pilih beli atau buat? Nah, ini ada pertimbangan beli atau buat. Kalau kita beli kemasannya ke perusahaan lain cuma 8.000 per unitnya. Tapi kalau kita buat ternyata malah 10.000. Nah, kemudian bagaimana analisisnya? Oke. Yang pertama, ketika kita ketika kita mau menganalisis beli atau buat, jangan hanya terpatok pada ini. Oh, beli 8.000, buat 10.000 misalkan. Jangan hanya terpatok pada itu, tetapi kita lihat juga biaya overhead pabrik tetap, BOP tetapnya tadi, BOP tetapnya yang 4.000 tadi. BOP tetap ini akan menjadi tanggungan perusahaan atau tidak, baik ketika kita membeli atau membuat. Perhatikan BOP tetapnya ini. Nah, biaya overhead pabrik yang tetap ini yang harus kita perhatikan. Kemudian parameternya adalah umur ekonomisnya. Jadi umur ekonomis mesin apakah sudah habis, umur ekonomis mesin sudah belum habis tapi BOP bisa dialihkan, umur ekonomisnya belum habis tapi BOP tidak bisa dialihkan. Tuh, pertimbangannya seperti itu. Nah, kita lanjutkan ilustrasinya dengan perhitungan. Seandainya umur ekonomis mesinnya sebagai salah satu komponen biaya overhead pabrik tetap tadi itu sudah habis umur ekonomis mesinnya, ya ini kan beli 8.000 buat 10.000, ya maka keputusannya ya beli aja, jelas lebih murah, beli. Tetapi ketika kita punya suatu kemampuan untuk kita punya kemampuan untuk memproduksi komponen barang itu sendiri, ya berarti kan kita punya mesin-mesin itu. Nah, umur ekonomisnya belum habis. Ketika belum habis kan berarti bisa kita gunakan mesinnya. Kemudian BOP-nya bisa dialihkan. Nah, ketika BOP-nya bisa dialihkan, biaya overhead pabriknya bisa dialihkan, ada keputusan beli dan buat tadi. Yang beli itu 8.000, yang buat 10.000. Kita bisa mengalihkan biaya overhead pabriknya, maka mending beli karena cuma 8.000. Tetapi hati-hati, ketika umur ekonomisnya belum habis, berarti mesinnya masih bisa kita gunakan, tapi biaya overhead pabriknya tidak bisa dialihkan, kita masih melakukan maintenance-nya itu dan seterusnya. Jadi ada biaya overhead yang tadi sebesar 4.000 tadi, maka meskipun kita beli yang harganya 8.000 kalau kita beli kepada orang lain, tetapi kita masih terbebani dengan biaya overhead yang tidak bisa kita alihkan, maka ada 4.000 yang tetap kita bayarkan karena tidak bisa kita alihkan. Berkaitan dengan umur ekonomis mesin tadi, kemudian kita masih terbebankan oleh beban BOP-nya yang sebesar 4.000 tadi, yang BOP tetap. Ingat ya, BOP tetapnya kan 4.000. Saya balik lagi. Lama. Nah, ini biaya overhead tetapnya. Biaya overhead tetap ini kan mau memproduksi, mau membuat sendiri atau enggak kan tetap aja
4.000, tetap aja ada 4.000 karena BOP-nya tetap. Mau membuat sendiri atau enggak ada biaya 4.000. Nah, kalau ini bisa dialihkan ya mending beli. Tapi kalau enggak bisa dialihkan, mau enggak memproduksi alias membeli dari orang lain, ya kita tetap membayar 4.000 ini. Maka coba kita lihat. Maka lambat. Maka ketika BOP-nya tidak bisa kita alihkan, nah ketika kita membeli itu harganya 8.000 ditambah BOP-nya yang tetap tadi 4.000, ketemulah 12.000. Kita bandingkan ketika kita buat sendiri. Kalau kita buat sendiri 10.000, maka keputusan kita ya mending buat aja kayak gitu. Jadi kita juga harus mengecek ketika kita mau memutuskan beli suatu komponen produk atau membuat sendiri. Nah, itu kita harus mengecek lagi. Misalkan kalau dalam garment ada bagian yang harus dibordir, kita punya mesin bordirnya itu. Nah, kita mending pesen bordiran ke orang lain atau kita bordir sendiri. Sementara kita juga punya mesin bordir yang bisa kita gunakan, umur ekonomisnya masih bisa dipakai. Kalau pesan ke orang lain 8.000 satu bordiran yang bagus itu dari Tasik misalkan. Tapi kalau kita buat sendiri 10.000 karena ada tenaga kerjanya, ada BOP tetap, BOP variabel dan seterusnya. Nah, ternyata masih ada BOP tetapnya di mana kita nggak bisa ngalihin. Nah, mending kalau dalam kasus itu kita buat. Tapi kalau bisa dialihkan atau umur ekonomisnya itu sudah habis, ya kita mending beli karena lebih ekonomis. Jadi jangan terburu terpatok pada beli yang lebih murah atau buat yang lebih mahal, tetapi kita juga harus melihat ke dalam kondisi perusahaan ada biaya-biaya tetap yang masih perlu kita tanggung atau tidak gitu. Kalau masih ada kemudian bisa kita alihkan, enggak dialihkan. Kalau bisa dialihkan ya dialihkan. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah stop atau terus memproduksi suatu produk yang merugi. Misal kita punya produk ABC, punya produk A, kemudian B, kemudian C. Nah, salah satu produk itu ternyata ada yang merugi. Kita produksi tapi kita rugi. Apakah kemudian kita stop produk yang merugi itu apa terus? Gitu. Nah, kita perlu menganalisis juga. Tidak langsung kelihatan merugi langsung stop. Nah, kita lihat ilustrasinya. Contohnya adalah ada 3 jenis produk A, B, C. BOP biaya overhead pabriknya per periode 90 juta. Jadi ada biaya overhead pabrik 90 juta. Kemudian BOP tetap dibagi rata-rata pada tiap produk. BOP tetap dibagi rata tiap produk. Jadi diketahui, ini soalnya diketahui jika biaya overhead ini yang sebesar 90 juta ini dibagi rata ke 3 produk. Jadi masing-masing nanti menanggung BOP yang sama. Kalau misalkan 90 juta biaya overhead pabriknya per periode, nah dibagi 3 sama rata. Kemudian kapasitas produksinya 1000 unit tiap produk. Ini 1000. Oke. Kemudian keterangan lebih lanjut,
Ini ada produk A harga jualnya 70.000, produk B 90.000, produk C 75.000. Bahan baku untuk produk A 11.000, 17.000 untuk produk B, dan 16.000 untuk produk C. Tenaga kerja langsungnya untuk yang A 10.000, B 14.000, C 15.000. Biaya overhead variabelnya itu A 12.000, B 15.000, dan C 15.000. Nah, ini keterangan kasusnya. Oke, kita analisis dari tabel pendapatan, biaya, dan keuntungan produk A, B, C. Ini ada tertutup gambarnya ya. Oke, bisa Anda lihat itu ada di halaman berapa di modul Anda? Ada di halaman 326 ya, silahkan dilihat tabel 326. Oke, sambil dilihat sambil dibaca. Nah, harga jualnya tadi 7 berapa? 70.000 harga jualnya. Kemudian ada keterangan tadi produksinya 1.000 ya semuanya. Sebentar ya, produksi 1.000 tiap produk A, B, C masing-masing 1.000, sehingga pendapatannya ya harga jual ini 70.000 dikalikan dengan 1.000, jadinya berapa? 70 juta. Ini pendapatan ya. Sorry, ini harusnya pendapatan. Sebentar, pendapatan ini. Saya ganti ya, pendapatan. Copy paste belum diedit. Oke, pendapatan ya. Jadi pendapatannya adalah oke, harga jualnya saya coret. Pendapatannya adalah 70.000 kali 1.000 sehingga 70 juta. Demikian cara yang sama, 90 juta. Oh, jadi 0 nih. Kenapa ini? Sebentar, oke klik. Nah, ini 75 juta untuk yang C. Totalnya adalah pendapatannya 235 juta. Bahan bakunya tadi 11.000 kan, dikalikan 1.000 jadi 11 juta. 17.000 dikalikan 1.000 jadi 11 juta, dan seterusnya. Total untuk bahan bakunya adalah sekian. Tenaga kerja langsungnya tadi untuk yang A 10.000 ya, dikalikan 1.000 jadi 10 juta. B, C dengan cara yang sama. Oke. Kemudian biaya overhead variabelnya tadi untuk yang A 12.000 dikalikan dengan 1.000 sehingga 12 juta. Ini yang B 15 juta, C 15 juta. Totalnya 42 juta, benar. Kemudian BOP tetapnya, ingat tadi BOP tetap. Tadi kan BOP tetap adalah 90 juta untuk semuanya. Masih ingat? Saya back lagi. Oke, lama. Nah,
90 juta BOP tetapnya per periode dibagi rata, berarti A, B, C ada 3, 90 bagi 3, maka BOP tetapnya adalah masing-masing 30 juta. Masing-masing 30 juta. Ya. Nih, masing-masing 30 juta, sehingga totalnya 90 juta. Nah, dari situ kemudian kita bisa menjumlah keseluruhan biaya yang kita keluarkan. 30 plus 12 plus 10 plus 11 juta, maka totalnya adalah 63 juta. 63 juta total biaya yang kita keluarkan, pendapatannya 70 juta, sehingga untung apa rugi? Untung 70 dikurangi 63 sama dengan 7 juta. Untung 7 juta untuk produk A. Untuk produk B, pendapatannya 90 juta dikurangi total biaya. Ini disembulahkan semua. 30 plus 15 45 plus 17 plus 14 plus 17 ketemunya 76 juta. Nah, 90 juta pendapatan dikurangi biaya yang kita keluarkan, maka masih untung 17 juta. Nah, yang ini, yang produk C, ini pendapatannya 75 juta tapi pengeluarannya 76 juta. Yang produk C ini mengalami kerugian. Untuk produk C mengalami kerugian. Mengalami kerugian. Terus apakah kalau produk C mengalami kerugian, kita nggak usah memproduksi produk C lagi aja wes. Jadi misalkan kita punya 3 merek untuk baju, atau kita perusahaan Oh ya, 14 juta ya ini ya keuntungannya. Salah ngetik. Sorry ya. Ini 14 juta. Makasih Mbak Dwi Susanti. 90 dikurangi 76, 14 ini ya. 14. Ini error yang ngetik. Ini ya 14 ya. Nanti tolong diganti 14. Nah, 14. Makasih. 90 juta dikurangi 76 juta jadi 14 juta. Nah, ini produk C ini 75 juta. Kemudian di biaya yang dikeluarkan 76 juta, berarti minus 1 juta, mengalami kerugian 1 juta. Kemudian apakah kita akan terus atau stop untuk yang produk C ini? Karena kan produk C-nya kan ini lihat mengalami minus di sini, ya kan? Nah, gimana? Maka kita jangan terburu nafsu. Wah, ini minus, sudah kita stop aja. Kita analisis berlanjut. Kita lihat juga untuk total pendapatan, meskipun ini minus, meskipun ini produk C, khusus produk C ini mengalami kerugian untuk produk C-nya saja, tetapi secara keseluruhan usaha ternyata gimana? Minus atau enggak? Ternyata ini pendapatannya adalah 235 juta, tetapi jumlah biaya yang dikeluarkan kan 215 juta, sehingga secara umum kita masih mempunyai keuntungan adalah sebesar 20 juta. 235 dikurangi 215 kan 20 juta, atau ini 7 juta ditambah 14 juta, 21 juta dikurangi 1 juta. Nombok I ini ditomboi oleh A dan B yang 1 juta ini, sehingga keuntungan dari perusahaan 20 juta. Nah, sekarang pertimbangannya yang C ini. Wah, ini kalau enggak diproduksi, jangan-jangan untungnya 21, 7 tambah 14. Apakah demikian? Nah, kita analisis lebih lanjut.
Oke, nah ini kalau seandainya kemudian produk C ini kita tidak produksi karena tadi itu rugi, maka bagaimana? Harga jualnya nol karena kita nggak mendapatkan, ya kan. Kemudian biaya bahan baku kita juga nggak mengeluarkan, maka nol, bener. Yang lain kan sama, oke ya. Kemudian tenaga kerja langsung untuk memproduksi produk C juga nol karena kita nggak mengeluarkan, karena kita kan memutuskan untuk stop. Ini skenario seandainya stop. Kemudian biaya overhead variable juga stop. Tapi ingat, tadi ada biaya overhead pabrik yang 90 juta, itu kan ditanggung oleh 3. Maka biaya overhead tetapnya itu tetap meskipun kita nggak memproduksi si C, tapi kita ada biaya overhead tetap, sehingga dia masih ada di sini, sehingga masih ada jumlah 30 juta total biayanya. Sehingga apa? Di sini minusnya bukan 1 juta. Ini salah lagi, saya harusnya 30 juta. Sebentar saya koreksi ya. Ini 30 juta. Nih. 30 juta. Nah, malah justru ini 14 ya. Tadi yang 14 tadi dibenarkan sama Mbak Dwi. 14. Malah justru ketika kita nggak memproduksi C, itu total pendapatannya, ini bukan harga jual, pendapatan, ini copy paste tapi belum diedit, mohon maaf. 90 juta tambah 70 juta 160 juta, tapi total pengeluarannya ada 63 juta tambah 76 juta tambah 30 juta, totalnya 169. Kalau dibandingkan dengan pendapatannya yang 160, maka malah justru sekarang rugi. Dengan tidak memproduksi C, itu ternyata kita malah rugi 9 juta. Karena apa? Karena ada biaya overhead tetap, yang mana mau kita memproduksi produk A, B, C, ya tetap kita tanggung. Karena tadi di soalnya biaya overhead tetapnya itu dibagi oleh 3 produk tadi itu. Jadi adanya produk yang merugi belum tentu kemudian kita udahlah itu membawa kerugian, langsung aja diganti seperti itu. Tuh. Satu hal lagi tentang pertimbangan mengganti atau tidak terhadap mesin-mesin atau teknologi-teknologi yang kita gunakan dengan hal teknologi yang baru atau yang atau tetap. Jadi kita gunakan mesin baru atau tidak. Yang perlu kita perhatikan, penggantian teknologi yang akan kita gunakan, kita harus analisis lebih lanjut apakah itu mempengaruhi profit kita atau tidak. Ada mesin-mesin yang perlu kita remajakan, mesinnya udah lama, udah nggak umur ekonomis, apakah kita ganti atau enggak, itu intinya. Nah, ilustrasi biaya tetap mesin lama 10 juta per periode, biaya variabel mesin lama 10 juta per unit. Jumlah produksinya dengan mesin lama bisa bisa memproduksi antara 15.000 sampai 20.000 unit. Sementara kapasitas mesin lama, total kapasitasnya bisa 35.000 unit. Ya, bisa 35.000 unit. Oke. Jumlah yang diproduksi selama ini rentang 15 sampai 30.000. Nah, ada tawaran mesin baru, mesin jahit baru atau mesin apalah yang baru. Dengan mesin baru biaya tetapnya 150 juta per periode. Tinggi sekali. Yang tadi kan cuman berapa tadi? Biaya tetapnya tadi 10 juta per periode.
Tapi mesin lama biaya variabelnya yang mahal 10 juta. Nah, mesin baru itu 150 juta biaya tetapnya, sangat mahal. Tetapi mesin baru biaya variabelnya sangat rendah, 3.000 per unit. Tadi 10 juta. Tadi 10 juta 10.000 ya. 10 juta per unit. Apa salah ketik lagi saya? Oh, 10.000 ini per unit. Oke. Nah, lanjut sebentar lama. Kapasitas mesin baru bisa sampai 50.000. Tadi ingat kapasitasnya mesin lama 30.000 saja. Nah, apakah kita ganti atau tetap dengan mesin yang lama? Kita ganti yang baru atau tetap? Nah, kita analisis, kita bandingin satu per satu. Kita lihat per kapasitas produksinya. Per kapasitas produksinya. Kalau kapasitasnya 10.000, maka mesin lama itu biaya operasionalnya 110 juta dengan asumsi memproduksi 10.000 ya, memproduksi 10.000 dikalikan 10.000 kan tadi biaya variabelnya 10.000 dikalikan kapasitasnya 10.000 maka 100.000, kemudian ditambah biaya tetapnya 10 juta maka 110 juta. Oke. Kemudian yang mesin baru ini saya back. Mesin baru kalau memproduksi dengan mesin baru biaya variabel per unitnya 3.000, berarti 3.000 kali 10.000 berapa? 30 juta. Ada biaya tetapnya juga 150 juta, berarti 150 juta ditambah 30 juta berapa? 180 juta. Begitu seterusnya. Nah, ketika hanya memproduksi cuma 10.000, kita dapat order 10.000, maka ya ngapain beli mesin baru? Dia mahal. Ketika memang order kita itu setiap bulannya hanya 15.000, maka mesin lama ini biaya produksinya 160.000, mesin baru 195.000. Ya lebih baik gunakan mesin yang lama saja, nggak usah beli yang baru. Sampai pada titik tertentu di sini, ini maksimal produksinya yang untuk mesin lama itu mesin lama biaya operasionalnya kalau untuk memproduksi 30.000 maka mesin lama 310 juta, mesin baru lebih murah. Nah, di sini titiknya di sini. Ketika memproduksi 20.000 maka biaya operasionalnya sama. Maka ya monggo, karena sama mau mengganti mesin yang lama dengan mesin baru atau tetap menggunakan mesin lama aja karena biayanya sama. Ya ada keuntungannya kalau menggunakan mesin baru, yaitu bisa digunakan untuk memproduksi di atas 20.000. Tetapi ketika nanti hanya dapat order di bawah 20.000 ya kita rugi. Nah gitu. Kalau memang per periodenya kita bisa dapat order atau bisa memasarkan di atas 20.000 secara kontinu, ya mending beli mesin baru karena biaya operasionalnya nanti akan lebih murah. Coba Anda lihat, misalkan bisa mesin baru kan bisa sampai 50.000. Ini ternyata banyak pesanan.
usahanya semakin maju, banyak pesanan, semakin meningkat terus sampai 50.000 per periode. Nah, kalau dengan mesin lama akan 510 juta, sementara mesin baru hanya sebesar 300 juta, seperti itu. Jadi nanti dianalisis lebih lanjut, jangan hanya dilihat biaya operasionalnya ini lebih mahal, biaya operasional biaya variabelnya lebih mahal, biaya tetapnya lebih mahal dan seterusnya. Tidak hanya sebatas itu, tetapi dianalisis lebih lanjut per kapasitasnya. Oke, kemudian masuk ke hal yang ketiga. Saya akan cepat saja karena sudah 6 menit menuju jam 12. Analisis proses, ya. 4 macam metode kerja. Pertama, metode kerja secara keseluruhan. Maksudnya apa ini? Maksudnya si karyawan kita ini bekerja dan bertanggung jawab penuh pada seluruh pekerjaan yang ada. Misal tadi ya, yang buat baju mulai dari desain, buat pola, marker, kemudian motong kain, kemudian menjahit, kemudian finishing, making, kesemuanya itu dikerjakan oleh satu orang, ya karyawan bekerja dengan sistem kerja keseluruhan. Oke. Kita bisa menganalisis dengan bagian proses. Bagian proses seperti apa bisa Anda lihat di modul tabel 3.7. Itu bagian proses. Kemudian yang kedua, karyawan bekerja pada tempat yang tetap. Jadi berada di tempat yang tetap, di stasiun kerjanya, dari pagi sampai siang di situ terus. Kemudian kita bisa menganalisis prosesnya itu dengan analisis gerak simultan dengan peta tangan kanan, tangan kiri. Peta tangan kanan, tangan kiri itu ada pada tabel 3.9. Ini untuk menganalisis apakah metode kerja si karyawan kita yang bekerja pada suatu tempat yang tetap tadi itu sudah ekonomis atau tidak, sudah waktunya paling efisien atau enggak. Jadi kita lihat tangan kanan, tangan kirinya diusahakan demikian rupa sehingga balance. Tangan kirinya juga banyak membantu, tidak hanya menggunakan tangan kanan tok, sehingga bisa menghemat waktu untuk pengerjaannya. Karyawan bekerja pada mesin. Ini untuk menganalisis bisa dengan tabel atau bagian manusia mesin, man mesin. Tabel 3.10. Jadi di situ melihat karyawannya lagi ngapain, mesinnya on atau off. Yaitu ini gabungan antara tabel untuk melihat mesinnya bekerja, karyawannya juga bekerja. Jadi nanti bisa diperhitungkan kalau mesinnya terlalu banyak bekerja, terlalu banyak menganggur, ya berarti nggak perlu nambah mesin lagi, banyak menganggurnya mesinnya. Karyawan bekerja bersama. Nah, ini analisis bisa menggunakan bagian staff. Kalau kita lihat ada pada tabel 3.12. Di situ kita bisa melihat apakah ada karyawan yang mengalami ketimpangan ketimpangan beban pekerjaan enggak, yang suatu pekerjaannya sangat banyak, satu lagi pekerja enggak banyak pekerjaan. Dan yang terakhir, jenis layout. Layout ini tata letak fasilitas untuk produksi. Manfaatnya dengan penerapan layout yang baik adalah peningkatan produktivitas perusahaan jadi lebih tinggi. Kemudian peningkatan utilitas peralatan, aliran material dalam perusahaan juga lancar karena layoutnya bagus, tidak terhambat. Karena layoutnya yang tidak bagus, misalkan
pindah-pindah gedung ya, sehingga harus ditampung di bak tertentu, pindah ke gedung sebelah. Nah, proses produksinya tidak continuous, tapi nanti terputus atau intermittent yang dibahas di awal sekali tadi. Dan mungkin karena layoutnya yang tidak bagus. Bisa juga dimaklumi karena pertama kita usahanya baru awal, punya modal sedikit, beli lahan 100 meter di rumah sini, misalkan jalan Roosevelt nomor 10. Kemudian mau berkembang, punya dana lagi, beli rumah sebelahnya jalan Roosevelt 12 misalkan. Nah, selisih satu rumah nggak bisa dijadiin satu, sehingga ada suatu proses yang butuh transport, butuh tasi yang sedikit jauh, sehingga proses produksinya tidak bisa continuous, misalkan seperti itu, sehingga produktivitasnya bisa atau waktu produksinya lebih tinggi, lebih lama. Peningkatan aliran proses produksi yang dilaksanakan, peningkatan moral kerja karena nyaman, aman, karyawan semangat, moralnya tinggi. Kemudian peningkatan aliran informasi dari tenaga kerja, dengan aliran informasinya bagus. Peningkatan aliran informasi. Ada beberapa jenis layout. Yang pertama layout tetap, fixed position layout. Jadi layoutnya tetap, atau proses layout. Jadi proses oriented layout. Layoutnya itu berorientasi pada proses. Kemudian ada kebalikannya, product layout. Layoutnya ini berorientasi pada produk. Kemudian ada work cell, ada warehouse layout, ada retail layout, ada office layout. Nah, yang sering terdengar ini proses layout dan product oriented layout. Mungkin juga ya bisa menjadi salah satu pertanyaan di ujian nanti yang sering itu. Kemudian baru yang posisi tetap dan work cell. Ini yang proses layout. Ini proses layout. Ini layoutnya ini berorientasi pada prosesnya. Satu proses yang sama itu dikelompokkan dalam satu tempat yang sama, dalam satu layout yang sama. Jadi layoutnya ini berdasarkan pada kesamaan jenis pekerjaan. Ini ada mesin latte, ya ada 8 mesin latte ini dikelompokkan jadi satu, gitu, dikelompokkan jadi satu. Kemudian mesin drilling di sini dikelompokkan juga jadi satu kelompok. Mesin milling di sini dikelompokkan satu. Mesin finishing juga satu. Misal ada satu produk A, ini di sini dia butuh di milling, ya di latte, ya masukkan di mesin latte. Habis itu dia ke mesin drilling, habis itu dia ke milling di sini, habis milling ke finishing, habis finishing ke assembly, habis itu ke gudang. Tapi mungkin ada produk B di sini. Produk B ke mesin latte dulu, habis mesin latte ke mesin drilling, habis drilling dia langsung ke sini assembly, ternyata nggak ke finishing dulu misalkan. Jadi produknya ini menuju ke area di mana mesin itu berada. Jadi prosesnya diatur berdasarkan kesamaan fungsi pekerjaannya. Sebaliknya, yang produk layout ini layoutnya berorientasi pada produk tersebut. Sebentar, nih produk layout. Ada produk
A, B, C, D. Ada produk A, B, C, D. Nah, ada produk W, X, Y, Z. Ada produk W. Produk W ini dilakukan mesin potong dulu, kemudian mesin bubut, kemudian mesin fresh, kemudian mesin bor, kemudian baru perakitan. Nah, ini berbeda dengan produk X yang di bawahnya. Dia habis mesin potong, kemudian mesin fresh, mesin bor, kemudian pengecetan. Jadi berbeda produk, kemudian layoutnya diatur juga berbeda. Kalau yang W diatur pertama mesin potong, setelah itu di sampingnya mesin bubut, setelah itu mesin fresh, setelah itu mesin bor. Beda lagi dengan mesin X, habis mesin potong kemudian mesin fresh, karena memang beda produk. Ini alurnya demikian. Tapi beda dengan tadi ya, yang proses layout. Ini produk layout. Berdasar layoutnya berorientasi pada produk. Produknya butuh prosesnya apa, ya sudah mesinnya didekatkan, layout mesinnya itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan keperluan produk itu dibuat. Seperti itu. Saya pikir itu tentang produk, tentang layout, dua hal layout yang kita dalami. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, maka saya cukupkan sekian. Sudah jam 12 lebih 6 menit. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Ahad ya, hari Minggu, TTM. Nanti saya pertimbangkan hari Sabtu kayak kemarin saya tambahkan lagi atau tidak. Nanti saya pertimbangkan. Kalau ada tambahan nanti saya informasikan di grup. Oke ya, saya informasikan di grup. Nanti saya informasikan. Kemudian informasi selanjutnya tentang tugas dan juga akan saya informasikan di grup nanti. Oke ya, kita akhiri dulu dengan berdoa. Doa saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Ketemu lagi insyaallah di lain waktu di hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.